Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik yang saya muliakan, pada pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita kuliah mata kuliah Islam dan Ilmu Pertanian. Dan mata kuliah ini adalah merupakan salah satu mata kuliah yang terkait dengan kemuhammadiyahan. Jadi ada 4 mata kuliah terkait dengan kemuhammadiyahan, khususnya di Universitas Muhammadiyah Buton ini, yaitu Islam dan iman dan kemanusiaan. Kemudian yang kedua adalah tentang akhlak, ibadah dan muamalah. Kemudian mata kuliah yang ketiga adalah kemuhammadiyahan itu sendiri, dan yang terakhir, karena kita kuliah di Fakultas Pertanian, maka mata kuliahnya adalah Islam dan Ilmu Pertanian. Kalau di fakultas lain, misalnya Fakultas Hukum, barangkali Islam dan Ilmu Hukum. Ada yang saya muliakan, baik bahwa mata kuliah kita ini tentu ada beberapa pertemuan, ada sampai selesai nanti, kemudian maksimal 16 kali pertemuan. Tapi kita di sini barangkali tidak sampai situ, mungkin sekitar 14 pertemuan. Dan pada pertemuan yang pertama ini, tentu kita banyak berbicara tentang pendahuluan dulu tentang mata kuliah ini. Pentingnya ilmu pertanian dikaitkan dengan ilmu keislaman. Memang kita memahami bahwa sebagai seorang muslim, atau mungkin juga di sini ada yang berbeda agama, tapi kita bicara saja dulu tentang Islam, bahwa Islam adalah merupakan agama yang sempurna, sehingga termasuk pertanian pun dibahas atau diatur. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita akan mengerti bahwa ilmu pertanian itu adalah merupakan salah satu ilmu yang terkait dengan kehidupan manusia. Maka Islam juga ikut juga memberikan panduan-panduan atau pedoman-pedoman atau kajian-kajian terkait dengan ilmu pertanian ini. Sehingga bagi kita mahasiswa agribisnis memang perlu memahami dengan baik bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah merupakan ilmu yang juga tidak terlepas atau tidak terpisahkan dari ajaran agama yang kita anut. Jadi itu pemahaman kita yang dasar, apalagi kita sudah tahu dengan baik bahwa Islam adalah merupakan ajaran agama yang sempurna, sehingga kalau kita katakan ilmu pertanian, berarti ada ajaran Islam juga terkait dengan ilmu pertanian. Kemudian yang kedua, memahami ilmu pertanian dengan baik dan menekuni serta berperan positif juga merupakan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi setiap Islam kita kan perlu memahami, karena kebetulan kita di sini adalah merupakan bidang kita, maka kita juga perlu memahami apa yang menjadi bidang kita tersebut. Nah, kemudian berperan positif di bidang yang kita pelajari, di bidang di mana kita menjadi keahlian kita. Dan kalau itu kita sudah lakukan, maka itu adalah juga merupakan ajaran agama Islam. Jadi kita perlu memberikan kontribusi positif, memberikan manfaat kepada sesama manusia, kepada siapapun. Kita memberikan manfaat. Jadi kita tidak pilih-pilih bahwa manfaat yang kita berikan itu hanya untuk orang-orang yang sama dengan kita saja. Tidak, juga orang yang beda suku, beda agama, beda bahasa, beda kebangsaan, beda negara, dan seterusnya. Jadi kita perlu memberikan banyak kontribusi. Banyak ayat Al-Quran atau hadis Nabi tentang pertanian itu.
baik secara umum maupun secara khusus, yang tentu nanti kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya di mata kuliah ini. Sebelum itu kita perlu memperkuat dulu, mempertegas dulu tentang hak dan kewajiban kita. Pertama, kita sebagai seorang muslim. Tentu kita memiliki kewajiban sebagai manusia, sekaligus sebagai muslim. Kewajiban kita kan yang pertama adalah kepada Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan kepada Allah yang memberikan begitu banyak kenikmatan dan berkahnya, termasuk alam ini, serta kekayaan yang ada di dalamnya, termasuk juga di negara kita dengan misalnya sebagai negara yang maritim, agraris, banyak petani, banyak lahan yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan. Nah, jadi kita harus mengetahui dan memahami dengan baik bahwa sebagai manusia kita juga memiliki kewajiban kepada Allah. Kemudian ada juga kewajiban kita kepada sesama. Nah, sesama tentunya terdekat dengan kita, keluarga kita. Itu sesama. Kalau kita suami dan istri, dengan anak-anak kita kalau atau kepada orang tua kita, kalau kita adalah anak, atau kepada guru kita, kalau kita adalah murid, atau dosen kalau kita adalah mahasiswa. Nah, itu ada kewajiban kita untuk saling menghormati di dalam kehidupan kita ini adalah karena kita memahami masing-masing punya kewajiban. Kemudian kepada makhluk lain, tentu yang tinggal di dunia di alam di mana kita berada ini kan bukan hanya kita, ada juga makhluk lain, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, dan seterusnya kepada alam sekitar. Alam sekitar ya tumbuhan-tumbuhan kita di lingkungan kita mesti jaga, tidak boleh buang sampah sembarangan, atau kita juga menjaga kebersihan udara dengan tidak merokok sembarangan. Kalau kita merokok ya jangan kita orang lain suruh kita isap dia punya asap. Kalau kita saja begitu. Maka manusia yang baik adalah manusia yang memahami kewajiban yang harus ia tunaikan dan menerima hak yang patut ia terima. Jadi kewajiban kita di mana saja kita berada, kita harus bertanya, apa kewajiban saya? Kalau saya sebagai mahasiswa, apa kewajiban saya? Kalau saya sebagai dosen, apa kewajiban saya? Kalau saya sebagai staf, apa kewajiban saya yang harus saya tunaikan terkait dengan tugas-tugas saya? Nanti kemudian akan menentukan kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita, nanti kita akan menyatakan, menuntut atau berhak menerima apa yang menjadi hak-hak kita. Kalau kita sebagai pegawai berarti hak kita menerima gaji atau upah. Kalau kita sebagai mahasiswa, hak kita adalah menerima penjelasan tentang ilmu terkait dengan mata kuliah yang kita ikuti. Ya kita berhak di situ kan kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, baik secara administrasi maupun secara mata kuliah kita sudah dilaksanakan, sudah diambil, kita sudah bayarkan SPP-nya kita, itu kan berarti kita sudah melaksanakan kewajiban kita, sudah mengambil sudah KRS mata kuliah yang kita ambil sesuai dengan yang kita butuhkan. Maka kita sebagai orang yang baik atau orang yang berpikir ilmiah, terus juga kita menggantungkan diri kita kepada kewajiban kita, maka kita harus mendahulukan kewajiban sebelum kita menuntut hak. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa yang akan terjadi? Akan terjadi sepeninggalku sifat monopoli, mementingkan diri sendiri, dan beberapa kemungkaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pesan Tuhan kepada kami menghadapi hal itu? Nabi SAW bersabda, tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ajaran agama kita itu memerintahkan hal seperti itu. Kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik dan kita meminta kepada Allah apa yang menjadi hak.
Misalnya kalau Anda kan rajin sholat, maka Anda pada saat sholat itu berarti Anda kan sudah melaksanakan kewajiban Anda. Tetapi di dalam sholat itu sendiri ada banyak permintaan-permintaan kepada Allah. Misalnya kita diberikan urusan, kita minta kepada Allah supaya urusan kita dilancarkan, kita dilindungi, harta kita berkah, kemudian tidak masalah, tidak ada dampak bala atau apa yang kita hadapi pada hari itu. Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, itu kan kita minta hak, karena kita dilaksanakan kewajiban kita. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa mempelajari dan menerapkan ajaran agama dalam bidang pertanian adalah bagian dari pengamalan ajaran agama kita itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian terkait kontrak kita, kuliah kita pada hari ini, jika ke depan, ya, tentu yang pertama yang harus kita selalu lakukan, selalu memulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kehadiran kita usahakan minimal 80%. Kemudian kita tekun dan sopan dalam perkuliahan. Artinya selama perkuliahan, nanti prakteknya selama perkuliahan, nanti kemudian pada di luar perkuliahan apa kita bisa jaga ini. Kemudian terlambat masuk 15 menit, maka tidak diizinkan untuk masuk di kelas. Memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, pakaiannya rapi, sopan, menutup aurat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan janji atau sesuai dengan apa yang ditentukan oleh dosen. Mengikuti UTS, ujian tengah semester dan UAS adalah wajib untuk mendapatkan nilai. Perkuliahan menggunakan aplikasi Edwin Sekina